Ya Tuhan, ingatkan dan sadarkan kami senantiasa bahwa kami berhadapan dengan Allah yang berdaulat. Engkau selalu punya cara untuk menolong, untuk mengingatkan, untuk memberkati, untuk memberikan konsekuensi kepada kami, anak-anak-Mu yang Engkau sayangi ini. Dan biarlah firman Tuhan yang sebentar kami hendak baca dan renungkan itu meneguhkan hati kami ya Tuhan, lalu menimbulkan sebuah sikap yang tepat bagaimana seharusnya kami orang-orang percaya ini menghidupi kehidupan ini, agar rancangan Tuhan di dalam hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama-Mu itu boleh berlangsung dengan sesungguhnya. Tolonglah setiap kami di dalam segala keterbatasan kami. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita sudah di minggu ketiga bulan Juni. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat rangkaian pokok pikiran yang diungkapkan selama bulan Juni ini. Tema yang diangkat itu sudah dipaparkan di dalam HUT gereja di tanggal 13 kemarin, yaitu The Story of God in History of Sion. Artinya di dalam perjalanan Sion 50 tahun ini, atau kalau kita mundur 78 tahun Tionghoa kita Kahwe, maka sesungguhnya kita seharusnya menemukan kisah-kisah tentang Tuhan yang selalu berdaulat, memegang pimpinan, yang memegang sejarah perjalanan kehidupan gerejanya. Kisah itu seharusnya itu kita temukan. Celakalah kita bila kita itu menjadi orang yang kemudian tidak pernah merasakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang berintervensi di dalam kehidupan kita. Lalu di minggu yang pertama kita sudah membahas tentang orang dalam, gitu ya. Kita membahas tentang orang-orang yang dipakai oleh Tuhan sejak Tuhan memulai gerejanya. Orang dalam bukan dalam pengertian orang yang tercatat menjadi anggota, tetapi orang yang lebih jauh dari itu memiliki hati, pikiran, dan banyak hal untuk mencintai gerejanya dan mencintai pekerjaan Tuhan. Sehingga perjalanan 50 tahun ini Tuhan boleh memakai setiap orang dalam ini. Lalu di minggu kedua kemarin kita itu membahas sebuah tema, yaitu gereja yang taat itu akan melahirkan jemaat yang taat. Nah, cuma ada dinamikanya tuh di minggu kedua. Karena tanggal 13 itu Pak Ben itu bilang begini, "Nih, saya besok akan khotbah seperti ini," dia bilang begitu. Gitu ya. Artinya yang disampaikan kalau kita mencoba untuk melihatnya ada nyambungnya dengan tema yang seharusnya dibahas, yaitu tentang obeying church, obeying people. Tapi yang cukup menarik adalah ketika penginjil Victor itu mau menanyakan kepada saya, mungkin secara pemahaman ini maksudnya yang mana? Karena penginjil Victor kemudian menyampaikan apakah itu obeying atau obedience. Karena ini diterjemahkan dengan akar kata yang kurang lebih sama, obey, yaitu taat. Terus saya sampaikan kepada penginjil Victor, Vic, itu bukan obedience. Obedience itu sudah menjadi seharusnya, kalau kita ngomong gereja Tuhan, itu maka sifatnya adalah obey, yaitu obedience, sebuah ketaatan gereja. Tetapi kenapa saya menggunakan kata obeying? Obeying itu lebih merujuk kepada sebuah hal yang mesti dikerjakan. Sesuatu yang diputuskan, sesuatu yang dilakukan
Sehingga kalau kita melakukan keputusan dan apa yang kita lakukan, maka kemudian itu mengkonfirmasi, mencatatkan bahwa gereja ini adalah gereja yang OB, yang taat. Jadi lebih banyak kepada sebuah sikap gereja, tindakan gereja, keputusan gereja untuk mengambil langkah-langkah yang tetap taat kepada Tuhan. Mengapa? Kita sedang hidup di dalam sebuah zaman di mana banyak gereja yang taat melakukan panggilan Tuhan. Tapi ada gereja yang punya cara tersendiri untuk menjalankan kehidupan gereja. Kita sedang hidup di dalam sebuah zaman media yang sudah sangat terbuka. Yang artinya media itu bisa dipakai untuk memasarkan gereja. Tetapi tatkala gereja itu menjalani kehidupannya, apakah gereja itu ada gereja yang taat memenuhi panggilan gereja? Atau kemudian gereja itu dari pendekatan-pendekatan tertentu saja dijalankan. Nah, Sion 50 tahun itu gereja model apa? Kita akan melanjutkan perjalanan ini mau menjadi gereja yang model mana? Nah, itu ke sana. Karena apa? Karena ketika gereja banting setir, maka ya mungkin kita akan mendapatkan jemaat yang juga mudah banting setir. Untuk mendapatkan seorang inside man, ya, inside man atau orang dalam yang setia, maka gereja harus setia. Itu minggu kemarin. Nah, hari ini kita hendak membahas sebuah tema, yaitu tema yang bagi saya sesuatu yang harusnya mudah difahami. Tetapi ternyata tinggal setiap kita bagaimana berespon terhadap sesuatu yang mungkin kita pahami tersebut. Tema kita adalah coram deo atau coram deo. Mungkin salah satu yang memberikan komentar itu adalah Calvin, yang mengatakan bahwa seharusnya setiap orang itu dalam segala sesuatunya dia sadar dia sedang berada di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Karena kata coram deo itu sendiri dari bahasa Latin yang artinya di hadapan Tuhan atau di hadirat Tuhan. Mari kita mulai mempelajari dari Mazmur 139. Mungkin saya sedikit bedakan dengan yang KU1 tadi. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membicarakan klaster per klaster gitu ya. Kita mulai dari klaster pertama yaitu 139 1 sampai 6. Itu klaster pertama. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, ayo gantian kita bacanya. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu di ayat genap. Kita baca klaster pertama dulu ya. Saya akan mulai. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Silakan. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Oke. Klaster pertama ini ada seorang yang mengungkapkan pendapatnya dan benar. Ini disebut sebagai klaster omniscient. Tentang kemahatauan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu. Bahkan dikatakan sebelum lidah kita mau ngomong, apa yang ada di pikiran kita, Tuhan tahu. Ketika kita bicara tentang Tuhan yang maha tahu itu seolah-olah kita tidak pernah memiliki satu wilayah yang mampu untuk menyembunyikan sesuatu sehingga Tuhan nggak tahu. Kita nggak pernah memiliki satu tempat yang kita bisa protek. Tuhan nggak tahu. Ada satu istilah peribahasa yang mengatakan bahwa dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati manusia
Siapa yang tahu? Tuhan pasti tahu. Bapak Ibu, kemahatauan Tuhan ini begitu luar biasa. Nah, kesadaran terhadap kemahatauan Tuhan ini sangat penting. Sangat penting. Karena akan menolong setiap kita untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran bahwa Tuhan Maha Tahu, maka kita akan menjadi orang yang selalu terbuka di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa kemahatauan Tuhan itu tidak pernah bisa membuat kita menjadi munafik di hadapan Tuhan. Nggak bisa. Karena istilah kemunafikan bagi saya itu adalah sebuah sikap manusia yang berlaku hanya di dalam tataran horizontal. Saya bisa munafik di hadapan Bapak Ibu. Kata munafik itu kalau dari bahasa aslinya pakai topeng. Saya bisa munafik. Dan kemunafikan itu hanyalah adalah sebuah pendekatan yang sifatnya horizontal. Tapi dalam pendekatan vertikal, nggak ada seorang pun yang bisa munafik. Bapak Ibu nggak bisa munafik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu kok. Bukan Tuhan tahu penampilan kita. Tuhan tahu pikiran kita. Tuhan tahu hati kita. Bahkan dikatakan sebelum kita ngomong, Tuhan udah tahu. Nah, ini bicara tentang the omniscience. Tuhan yang maha tahu. Nah, ketika kita menjalani kehidupan di dalam kemahatauan Tuhan, ini seharusnya ngefeknya apa buat kita? Dampaknya apa buat kita? Implikasi dan aplikasi apa yang kita bisa munculkan sebagai seorang yang mengatakan aku percaya Tuhan. Aku tahu salah satu atribut Tuhan adalah Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu. So, pengaruhnya apa buat kita? Ketika Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu. Ada enggak sesuatu yang kemudian membuat kita bisa berubah dari kehidupan lama kita kepada kehidupan yang sudah ditebus dan menjalani kehidupan yang baru ini. Bapak Ibu, tetapi sejujurnya ketika kita bicara tentang Tuhan yang maha tahu, di dalam sebuah relasi vertikal memang kita udah gak bisa ngapa-ngapain. Tetapi secara praktek kehidupan sehari-hari nampaknya kita bisa lebih takut. Kita itu lebih dikontrol oleh sesuatu yang dikendalikan oleh hubungan horizontal. Artinya kalau orang lain tahu gimana? Gitu kan. Atau nanti kalau istriku tahu kayak apa? Kalau suamiku tahu seperti apa? Kalau orang tuaku tahu gimana? Sehingga kita mencoba untuk menutup-nutupi apa yang ada di dalam diri kita agar kita itu bisa tampil selalu oke di dalam relasi horizontal tersebut. Kita lebih takut dinilai oleh manusia ketimbang kita itu diperhatikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, izinkan saya cerita sedikit. Sekali waktu saya tugas pelayanan di IR. IR itu selalu minggu kedua, itu teman-teman dari Semeru yang gantian pelayanan di sana. Pulang dari sana, lalu ada pertemuan majelis kalau nggak salah waktu itu sesuatu yang sifatnya mendesak kalau nggak salah ya. Ya udah, saya langsung datang ke Semeru dan biasa saya kalau pelayanan sendiri saya naik motor, gitu kan. Saya parkir motor. Saya lepas helm, saya taruh di kantor. Terus mengikuti pertemuan singkat sih waktu itu pertemuan majelis membahas apa begitu loh, saya lupa. Saya sempat ketemu istri saya, ya sudah. Setelah acara pertemuan itu selesai, saya masih ngobrol-ngobrol di depan perpus karena biasa kita rapat di situ. Udah, saya mau pulang. Saya masuk kantor, helm saya nggak ada. Helm saya nggak ada. Wah, terus saya tanya sama beberapa orang, tahu nggak helm yang saya taruh di sini? Oh nggak tahu Pak, saya nggak tahu. Saya tanya, Pak Wayan ada ringkes helm saya nggak? Enggak Pak. Gitu. Atau
siapa ini mungkin salah bawa gitu ya. Ya sudah, saya langsung, Pak Wayan boleh nggak saya pinjam helmnya, saya mau pulang. Pak Wayan meminjamkan helmnya dan baru saya kembalikan besoknya. Saya penasaran, saya WhatsApp saudara Agus Yase, Gus tolong cek CCTV Gus. Tolong cek CCTV. Nah, masalahnya di ruang kantor itu ada CCTV nggak ya? Ada kayaknya, tapi angle-nya beda gitu ya. Nah, cuma kemudian saudara Agus Yasa mengirimkan hasil rekaman itu ke HP saya. Kemudian saya lihat, oh ada seorang ibu itu pulang bawa helm saya. Bukan bawa helm saya, bawa helm yang kok secara bentuknya dan warnanya kayak helm yang saya pakai tadi. Gitu kan. Ya sudah. Terus saya tanya, siapa ya ibu itu ya? Masih muter, ini siapa ya? Saudara Agus menyampaikan, itu kayaknya ibu ini. Saya pikir, oh itu kayaknya ibu ini. Bukan Pak, kayaknya ibu itu. Gitu ya. Ya udah, kemudian saya memberanikan diri, saya WhatsApp. Maaf, apakah tadi pulang gereja membawa helm seperti ini? Oh, itu helmnya Pak Jenny toh katanya. Saudara-saudara. Ya. Helmnya Pak Jenny toh. Saya pikir helm anak saya. Tapi begitu di rumah dia lihat, loh kok ada helm anaknya. Gitu kan. Tapi dia enggak tahu itu helmnya siapa. Udah kadung dibawa pulang. Itu ya untung saya menghubungi dan saya mendapatkan helm itu kembali. Yang saya ceritakan bukan masalah helm yang kehilangan sejenak itu. Tapi CCTV-nya. CCTV-nya. Saya ditolong oleh CCTV yang ada di atas mesin absensi. Nanti kalau turun lihat, oh ada CCTV gitu ya. Nah saya ditolong oleh CCTV itu. Sehingga kemudian terlacak helm saya itu kira-kira kemana. Bapak Ibu itu kan CCTV. CCTV itu kan hanya dipasang di tempat-tempat tertentu. Yang membuat kita jadi tahu, bahkan mungkin terekam. Mata Tuhan itu jauh lebih luar biasa, lebih tersebar di mana-mana. Tidak ada satu bagian yang itu tidak diketahui oleh Tuhan. Mata Tuhan itu jauh lebih canggih gitu ya ketimbang CCTV. CCTV nggak bisa lihat kedalaman hati kita. Mata Tuhan bisa melihat. Kita mau ngomong apa, itu tidak terdeteksi oleh komputer yang paling canggih. Tapi Tuhan bilang, sebelum kamu ngomong aku tahu kok, kamu mau ngomong apa. Itu adalah omniscience, Tuhan yang maha tahu. Tapi masalahnya, imbasnya buat kita apa? Pengaruhnya buat kita apa? Ketika kita memiliki sebuah pemahaman tentang Tuhan yang maha tahu. Nanti saya lanjut. Klaster kedua, mari kita lihat klaster kedua. Seperti tadi ganjil genap Bapak Ibu, saya akan baca ganjil ayat 7 Bapak Ibu, ayat 8 dan seterusnya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Silakan. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Terima kasih. Klaster kedua ini adalah omnipresent. Tuhan yang maha hadir. Saya ulangi, Tuhan yang maha hadir. Yang diungkapkan oleh Daud yang mengatakan, aku naik ke atas Ijen, Tuhan ada di sana. Mau yang lebih tinggi, aku naik ke Everest, Tuhan ada di sana. Aku ke dunia lembah orang mati, Tuhan ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar,
Tuhan itu ada. Tidak ada wilayah tanpa kehadiran Tuhan. Tuhan itu adalah kehadirannya tidak bisa dibatasi. Dan sekali lagi, tidak ada daerah yang bisa vakum Tuhan. Yang tidak bisa menolak bahwa Tuhan itu akan selalu ada di dalamnya. Nah Bapak Ibu, antara kemahahadiran dan kemahatauan itu selalu berjalan seiring. Tuhan itu Tuhan yang maha hadir. Yang artinya setiap kita kemanapun itu ada Tuhan. Sama dengan yang tadi. Pengaruhnya apa buat kita ketika kita tahu Tuhan itu Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang maha ada. Tidak ada wilayah yang tidak ada kehadiran Tuhan. Di gereja yang kita sebut tempat paling kudus seharusnya ada Tuhan. Di tempat pelacuran itu Tuhan juga ada. Di tempat berjudi Tuhan juga ada. Di tempat kita akan melakukan ketidaksetiaan Tuhan juga ada. Dan Tuhan itu tahu. Tidak ada tempat yang kita itu kemudian bisa batasi, oh di sini gak ada Tuhan. Di sini gak ada istri gua, benar, tapi Tuhan ada. Di sini orang tuaku gak ada, benar, tapi Tuhan itu ada. Dan Tuhan tahu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat dua klaster pertama ini, Tuhan yang maha tahu, omniscience, dan Tuhan yang maha hadir, omnipresence, itu dibilang di dalam perjanjian baru itu kan firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Nah, saya ingin ngajak kita pikirkan yang pertama, bilah yang pertama, mata yang pertama. Setiap bagian yang tadi kita baca, kita renungkan, itu seharusnya memberikan kepada kita sebuah pengaruh, sebuah dampak, kita itu diingatkan. Kita itu harus berhati-hati menjalani hidup. Kita itu harus kemudian menyimak dan kita kemudian meninggalkan kehidupan yang salah di hadapan Tuhan. Kehidupan dosa kita. Karena enggak ada segala sesuatu yang tidak diketahui oleh Tuhan. Enggak ada sesuatu yang Tuhan itu tidak ada di depan kita. Dia itu adalah coram Deo. Di hadapan Tuhan, Tuhan itu ada. Sehingga jangan main-main di dalam menjalani kehidupan ini Bapak Ibu. Kita bisa menyembunyikan di dalam relasi horizontal. Bos saya enggak tahu saya ambil duit sedikit. Istri saya enggak tahu saya lagi nyeleweng dengan seseorang. Suami saya enggak tahu bahwa saya juga melakukan hal yang enggak benar di dalam kehidupan rumah tangga. Secara horizontal kita bisa bersembunyi Bapak Ibu. Bisa bersembunyi. Bahkan saya pun bisa bersembunyi dan melakukan hal itu. Dan saya tetap tampil baik. Makanya tadi saya bilang kemunafikan itu di dalam relasi horizontal. Kita bisa mengelabui orang lain. Bilah yang pertama, mata pedang yang pertama mengingatkan kita akan hal itu. Tapi bilah yang lain itu justru membuat kita seharusnya memiliki pengharapan. Kita memiliki sesuatu yang kemudian dihiburkan, dikuatkan. Katakanlah, ketika kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, kita melakukan dengan tulus, tapi kita berjumpa dengan orang yang tidak menyukai kita. Orang yang fitnahnya berhasil, sukses. Mengelabui sekian banyak orang dalam rangka melakukan fitnah berjamaah kepada kita. Tapi kita sudah menyampaikan, enggak, saya enggak melakukan itu, saya tidak pernah mengucapkan hal itu. Tetapi orang itu selalu kemudian menuding kita dan seolah-olah kita melakukan kesalahan. Boleh orang lain mengatakan apa, tapi ingat, di hadapan Tuhan yang maha tahu, Tuhan tahu ketulusan hatimu. Tuhan tahu bahwa kamu hidup dengan benar.
penilaian mana yang menjadi keinginan kita? Mau dinilai benar oleh Tuhan atau kita berupaya untuk dinilai benar oleh manusia? Bukankah itu yang dikatakan oleh Petrus? Di Kisah Para Rasul. Lalu Petrus cuma bilang gini, ya silahkan pikirkanlah, menurut kalian kami ini kira-kira akan taat kepada kalian dan takut kepada kalian, atau kami akan taat dan takut kepada Tuhan. Saudara, itu yang diucapkan oleh Petrus. Nah, pilihan yang kedua ini bisa menguatkan kita. Di tengah-tengah segala ketakutan, ketika kita melakukan sebuah perjalanan hidup, kita gentar. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu maha hadir. Tuhan itu menyertai, Tuhan itu mendampingi kita. Tidak ada satu tempat di mana kemudian tangan Tuhan itu tidak tersampai untuk menolong kita. Kalau tidak salah di Yesaya atau di Nabi besar lah disebutkan, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Bapak Ibu, ini sebuah bagian yang sebetulnya membawa dampak di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan itu maha tahu dan Tuhan itu maha hadir. Ini menjadi sebuah kontrol yang kuat agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang memperkenankan hati Tuhan. Bapak Ibu, satu contoh Yusuf itu kan ditulis dia itu cakep gitu ya. Lalu dia digodain sama istri Potifar. Waktu dia digodain oleh istri Potifar, kalau saya boleh paraphrase, mata Tuhan yang kudus itu selalu melihat saya. Apakah aku akan melakukan hal yang berdosa di hadapan Tuhan? Loh, gak ada siapa-siapa loh. Zaman segitu belum ada CCTV. Tapi dia memiliki sebuah kesadaran bahwa mata Tuhan yang kudus itu memperhatikan dia. Yang memberikan dampak terhadap kehidupan Yusuf yang akhirnya dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Saya kalau kembali melihat, membaca, Yusuf ini adalah orang yang dipakai oleh Tuhan dalam tanda kutip mengembangbiakkan bangsa Israel itu. Dan saya menyebutnya Mesir itu adalah satu tempat di mana kemudian Israel itu dicangkokkan di sana dan berkembang begitu luar biasa. Baru kemudian Tuhan bawa keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke negeri yang dijanjikan, Kanaan. Dan kita bisa menemukan dalam kitab Kejadian, Tuhan sengaja menempatkan Yusuf untuk memelihara kehidupan satu bangsa. Itu Yusuf. Yusuf sendiri memiliki sebuah kehidupan yang koram deonya itu jelas buat saya. Mata Tuhan selalu melihat kepada saya. Bapak Ibu, itu klaster kedua. Klaster ketiga saya ceritain saja. Klaster ketiga itu membicarakan tentang omnipotent. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha berdaulat. Apa yang menjadi rencana Allah tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Apa yang menjadi keinginan-keinginan Allah itu kemudian menjadi bagian yang tidak bisa dihentikan oleh manusia. Allah bukan hanya Allah yang maha tahu dan maha hadir, tapi ingat, dia adalah Allah yang maha kuasa. Bilah pertama, kalau Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa, maka Tuhan itu juga bisa memberikan hukuman, konsekuensi terhadap apa yang kita lakukan yang salah di hadapan matanya. Ketika kita berdosa, Tuhan itu bisa mendatangkan ganjaran terhadap dosa-dosa kita.
Saudara-saudara, nggak ada kuasa di dunia ini yang sanggup menghentikan tatkala Tuhan mau melakukan hal itu kepada kita. Kita mungkin lebih menyukai kepada bilah yang kedua. Bilah kedua yaitu Tuhan mungkin melakukan pembelaan kepada kita. Allah yang Maha Kuasa itu bisa membela kita. Kita lebih menyukai bilah yang kedua yaitu bilah yang mengatakan bahwa Tuhan itu mengerti, Tuhan itu menggendong kamu. Allah itu Allah yang mengusap air matamu. Oh, itu kita suka sekali. Allah itu adalah Allah yang membalut lukamu, kita suka. Tapi Allah yang Maha Kuasa itu juga bisa mengambil rotan dan memecut kita. Allah yang Maha Kuasa itu kalau mau mendatangkan kesulitan penderitaan juga bisa. Tadi pagi saya sempat ceritakan perasaan sakit hati saya. Padahal saya bukan orang yang disakiti secara langsung. Tapi sikap dari seseorang itu membuat saya kok begini ya cara dia menyikapi. Jadi ceritanya masih ada Pendeta Widiantara waktu itu. Lalu kemudian Pendeta Widiantara menyampaikan kira-kira saya lupa di tahun 94 mungkin. Gitu ya. Menyampaikan kepada saya 94 atau 94 mungkin. Ya. Itu, nih tolongin dong. Si itu kayaknya dia mau berurusan dengan pernikahan. Lalu carikan beberapa informasi dari catatan sipil. Nah, catatan sipil waktu itu masih di Jalan Suropati, Bapak Ibu. Saya pergi ke sana, saya mencoba untuk mencari belangko-belangko formulir isian. Saya serahkan kepada Pendeta Widiantara, lalu diteruskan kepada seseorang itu. Terus nampaknya ada kondisi khusus yang itu membutuhkan juga penyelesaian dengan cara yang lain. Karena di sana kan SOP-nya udah ada. Lalu Pendeta Widiantara menyampaikan, nih coba kamu datang ke pimpinan catatan sipil. Nah waktu itu catatan sipil saya udah lupa namanya. Itu orang dari Gereja Bali. Tinggalnya di daerah menuju ke, kalau sekarang ini menuju ke rumah sakit yang di kapal itu. Nah, daerah-daerah sanalah. Pergilah saya ke sana Bapak Ibu. Lalu saya menceritakan seperti ini permasalahannya. Lalu beliau menyampaikan, Pak, SOP-nya seperti ini. Lakukan saja seperti apa yang ada di SOP gitu. Ya sudah, hasil pembicaraan itu saya sampaikan. Dan Pendeta Widiantara nyampain, kamu langsung aja sampaikan ke orang itu. Waktu di hadapan orang itu mengatakan, aduh kok ribet banget sih. Kasih uang aja dah supaya selesai masalahnya. Perkataan itu membuat saya tersinggung Bapak Ibu. Kenapa? Bukan saya orang catatan sipilnya. Tapi kan saya bisa-bisa ini jadiin kurir untuk ngantar duit ke catatan sipil itu saudara. Tapi saya pikir gini, orang berpikir dengan duit bisa menyelesaikan masalah. Gitu ya. Orang mungkin berpikir karena orang dalam dia bisa menyelesaikan masalah. Dia berpikir mungkin dengan posisi jabatan bisa menyelesaikan masalah. Mungkin dia punya backing kuat bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau Tuhan sudah pegang rotan, nggak ada yang bisa menghentikan ketika rotan itu akan dipukulkan ke kita. Duitmu nggak ada apa-apanya. Backingan terkuatmu nggak ada apa-apanya. Saudara, terkadang kita menghadapi sebuah kehidupan di mana kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan itu menjadi bagian yang berbicara kepada kita untuk sesuatu yang menguntungkan kita. Ingat loh, Coram Deo itu Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu kebaikanmu, ketulusanmu, tapi Tuhan tahu dosamu juga. Tuhan tahu kesalahanmu juga. Karena Tuhan juga hadir di sana. Dan ingat, Tuhan itu Tuhan yang berkuasa. Dia bisa mengusap air matamu, tapi Tuhan itu juga bisa Tuhan yang memukul kamu. Tuhan itu bisa menopang kamu dengan tangannya yang perkasa itu,
Tapi Tuhan juga bisa menenggelamkan kamu untuk sesaat. Dalam rangka apa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita agar kita itu dipulihkan menjadi anak-anak yang benar hidupnya. Di dalam Ibrani mengatakan kita ini bukan anak-anak gampang, ya kan? Ibrani mengatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan itu harus memberikan ganjaran, hajaran bagi setiap kita. Tuhan itu Tuhan yang omnipotent itu. Omnipotent. Tuhan yang berkuasa. Bapak Ibu, apakah ini sudah cukup untuk memberikan kepada kita sebuah pengaruh kira-kira untuk kita mengalami kehidupan yang terus ditransformasi oleh Tuhan? Siapa yang kita andalkan di dunia ini? Apa yang kita sembunyikan? Di mana kita melakukan hal yang tidak memperkenankan Tuhan? Semua clear, jelas di mata Tuhan. Tuhan yang bisa memberkati setiap kita. Tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang bisa mengambil berkat itu dari kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia tidak membutuhkan pertimbangan setiap kita. Teman-teman, saya akan akhiri dengan 2 ayat terakhir. Tolong dibukakan ayat terakhir 23 dan 24. Saya akan bacakan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud mengakhiri Mazmur 139 ini dengan 2 ayat yang bagi saya berani banget. Kita kalau lagi bertengkar dengan pasangan kita, buktiin gitu kan. Atau kita bertengkar sama orang lain, mana buktinya? Karena bukti itu bisa dihapus. Bukti digital pun itu bisa dibuatkan yang baru. Apakah ini Daud sedang menantang Tuhan, Bapak Ibu? Sepertinya kok terlalu takabur ya. Tuhan, selidiki aku Tuhan. Kenalah pikiranku. Saudara, saya mencoba untuk melihat dia enggak takabur. Dia mau hidup yang terbuka di hadapan Tuhan karena enggak ada sesuatu yang bisa ditutupi, gitu kan. Tetapi dia datang dengan sebuah kerendahan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya sangat tertarik dengan bagian ayat yang terakhir yang dia minta, tuntunlah aku Tuhan. Tuntunlah aku. Karena dia sedang berdialog sama Tuhan yang maha tahu, yang maha hadir dan maha kuasa. Yang artinya tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan dari Tuhan yang seperti itu. Dan kalau Tuhan menemukan kehidupan yang tidak memperkenankan Tuhan, itu sudah pasti ditemukan. Tapi ini merupakan sebuah keberanian, kehidupan yang transparansi di hadapan Tuhan. Di dalam masa lalunya bukankah dia itu sempat ditegur oleh Nathan? Ketika diceritain, itu ada orang kaya sama orang miskin. Orang miskin itu punya kambing, lalu orang kaya itu kedatangan tamu. Padahal kambingnya lebih banyak, tapi kambingnya nggak diambil disembelih untuk tamunya. Dia ambil kambingnya orang miskin itu, lalu dibikin gulai, diberikan kepada tamunya. Marahlah Daud, kurang ajar orang itu, bla 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 bla. Nathan coba bilang, itu kamu. Saudara-saudara, Tuhan menegur melalui Nathan ketika dia mengambil istrinya Uria. Uria yang istrinya cantik, yang gara-gara dia ke sotoh istana dia melihat ada cewek mandi. Lalu dia merancang. Dia bilang sama panglimanya, taruh di depan kalau perang supaya cepat mati dan jandanya ku tunggu. Seolah-olah begitu saudara.
Bapak Ibu kalau sering bepergian, ya mengendarai kendaraan, kadang-kadang di belakangnya truk kan ada tulisan macam-macam tuh. Ku nanti jandamu gitu. Nah itu Daud, ku nanti jandamu. Dia membuat seseorang menjadi janda dan diambil menjadi istrinya. Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu. Tapi sekarang dia berani, Tuhan selidiki aku. Selidikilah pikiranku. Kalau jalanku serong, pasti serong. Tapi bagian yang terakhir, tuntunlah aku ke jalan yang benar. Ke jalan yang kekal. Siapa di antara kita yang hidupnya beres di hadapan Tuhan? Hari ini kita belajar tentang 3 omni. Omniscience, omnipresent, dan omnipotent dari Tuhan. Enggak ada di antara kita yang bisa terluput dari Tuhan yang sedemikian luar biasa. Lihatlah di dalam belahan pedang yang pertama, yang menegur, yang mengingatkan. Tapi lihat juga, tatkala hidup kita udah benar, belahan yang kedua, Tuhanlah yang akan menolong, menguatkan, menghiburkan. Tapi ketika didapati oleh Tuhan, bahwa perjalanan hidup kita banyak yang tidak beres, tapi kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ingatlah doa Paulus, tuntunlah aku. Tuntunlah aku ya Tuhan, ke jalan yang benar. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Mungkin kami bisa berbangga di hadapan orang lain. Mungkin kami masih bisa memegahkan diri. Tapi di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan mata-Mu yang kudus yang senantiasa memperhatikan kami. Kami ini seperti kain kotor. Kami ini seperti gombal yang seharusnya kami dibuang dan dibakar. Biarlah firman Tuhan hari ini yang mengingatkan bahwa setiap kami sedang berhadapan dengan Tuhan. Coram Deo, kami ada di hadirat Tuhan. Biarlah itu menolong setiap kami, agar kami menyadari segala kesalahan dan dosa kami. Kami berbalik dari kesalahan kami dan kami kembali kepadamu. Tuhan, karena tidak ada seorang pun di antara kami yang sanggup membungkus sedemikian rupa sehingga didapati bahwa kami adalah baik. Bapa, tolonglah setiap kami. Dengarkanlah seruan dari kedalaman hati kami. Tatkala kami memintakan belas kasihan dan kasih karunia-Mu senantiasa terjadi, tuntunlah kami ya Tuhan ke jalan yang benar. Tuntunlah kami ke jalan yang kekal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.